Kembali bersama kami langsung dari SOI International Conference bersama saya Syarifah Rahma dan kali ini saya sudah ditemani oleh Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Iva, selamat siang para pemirsa semuanya. Salam sehat selalu dari Bali. Oke baik, dan sekali lagi saya ditemani oleh Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo. Pak Darmawan, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia. Pak Darmawan, terkait dengan isu utama dalam acara hari ini dalam SOI International Conference, salah satu fokus yang dibahas adalah terkait dengan transisi energi. Nah, PLN tentu memiliki peran yang begitu besar dan begitu krusial terkait dengan transisi energi. Seperti apa Pak langkah-langkah ataupun juga kesiapan dari PLN terkait dengan hal ini? Kalau kita memahami bahwa dunia itu memanas, the earth is warming, dan ini membahayakan bagi generasi yang masa depan. Nah, untuk itu pertama dari lubuk hati yang paling dalam kita ingin memastikan bahwa generasi di masa mendatang punya masa depan yang lebih baik daripada generasi saat ini. Gitu. Caranya bagaimana? Ya kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan kita harus menyampaikan juga bahwa PLN dalam hal ini atas saran Bapak Presiden, dari Pak Menteri SDM, Pak Menteri BUMN, we are fully committed exactly to do so. Kita punya komitmen penuh agar bisa mengurangi gas rumah kaca. Kenapa? Yaitu generasi masa depan harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Nah, hari ini emisi dari sektor ketenagalistrikan sekitar 240 juta ton per tahun. Business as usual, fast forward sampai 2060 akan meningkat hampir 1 miliar ton, 920 juta ton. Ini tidak boleh terjadi, maka kami dari PLN, dari pemerintah, kami melakukan upaya dan kami sudah punya komitmen, kami sudah umumkan karbon netral di tahun 2060. Jadi kami punya suatu komitmen yang luar biasa dan ini adalah suatu ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi ini bukan hanya karena perjanjian internasional, ini bukan hanya karena suatu kebijakan, tetapi ini adalah komitmen dari lubuk hati yang paling dalam. Bahwa dunia tidak boleh memanas dan kita menjadi bagian suatu kekuatan agar proses ini bisa kita tanggulangi. Jadi itu dulu, niatnya seperti apa, begitu Mbak Iva. Oke baik, komitmen dari PLN terlebih dahulu begitu ya Pak ya, seperti apa untuk upaya mencapai net zero emission di tahun 2060. Nah tentu ini suatu visi yang begitu besar, perlu strategi juga Pak. Seperti apa strategi yang dilakukan oleh PLN untuk mencapai net zero emission di tahun 2060? Jadi Mbak Iva, ini strategi, ini suatu niatan, ini suatu misi gitu. Tapi kan juga misi ini harus ditranslate menjadi suatu operasi yang efektif di lapangan gitu. Jadi kita melihat ada short term, mid term dengan long term. Kita lihat tahun lalu kita ada perubahan RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 2 gigawatt PLTU dalam fase planning kita hapus dari RUPTL. Jadi kita hapus 2 gigawatt. 1 giga emisinya sekitar 5 sampai 6 juta ton. 25 tahun, jadi sekitar 125 juta ton per gigawatt, kalikan 2 gigawatt itu udah 250 juta metric ton CO2 avoidance gitu. Kemudian ada 1,1 gigawatt PLTU dari batu bara, bukan hanya kita hapus tapi langsung kita gantikan dengan energi baru terbarukan. Betul. Kemudian ada sekitar 1 gigawatt, tepatnya mungkin 900 megawatt PLTU, kita hapus dan kita gantikan dengan tenaga dari gas, artinya juga bagaimana emisinya bisa dikurangi. Apakah itu sudah cukup? Ternyata kami merasa itu belum cukup. Kemudian juga komposisi di RUPTL yang terbaru saat ini penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan menjadi di atas 51
ada 20,9 gigawatt. Itu adalah RUPTL yang terhijau dalam sejarah Indonesia maupun dalam sejarah PLN. Nothing can beat that kind of a composition di mana kita sangat agresif. Nah di sini kita juga mempertimbangkan, semua kita petakan untapped renewable energy resources dari hidro, dari panas bumi, dari angin, dari solar, dari tidal, every single thing itu kita pertimbangkan bergantung dari lokasi masing-masing dan kita tap this as much as possible. Dan inilah kita ada akselerasi. Apakah ini sudah cukup? Ternyata masih belum cukup juga gitu. Nah, dalam proses ini kita juga punya komitmen penambahan demand yang baru akan diisi dengan energi baru terbarukan sampai 2060 sehingga mencapai karbon netral 2060. Apakah ini sudah cukup? Belum. Ternyata kami juga memiliki pembangkit PLTU yang cukup besar sehingga kami merancang suatu strategi early retirement, pensiun dini dari PLTU berbasis pada batu bara. Nah ini juga kami tawarkan ada 5, itu sebelum 2030, 5,5 gigawatt di atas 2030 dan lain-lain dengan menggunakan energy transition mechanisms. Ini adalah kami berkolaborasi dengan international communities. Ini kita tidak mungkin melakukan ini sendirian. Tidak mungkin kita melakukan ini sendirian karena itu adalah aset yang masih produktif. Kemudian bagaimana dalam proses ini kita juga harus mempertimbangkan suatu just affordable transition. Nah, apakah ini sudah cukup? Masih belum juga. Bahkan pembangkit yang dalam pipeline kita melakukan renegosiasi ulang sehingga ada juga pembangkit yang sebenarnya akan masuk ke dalam pipeline. Kita juga bernegosiasi akhirnya ada yang bisa dibatalkan juga gitu. Nah ini jadi kami bukan lagi berpikir parsial tetapi kita berpikir secara holistik dari end to end. Nah itu baru di hulunya, di hilirnya pun ada effort yang luar biasa. Jadi itu hanya di upstreamnya tentang pembangkitan, perencanaannya. Di hilirnya juga masih banyak lagi upaya yang harus kita lakukan agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya apa sih? Apakah untuk bagaimana menjalankan suatu perjanjian internasional? Apakah hanya untuk kebijakan? Bukan. Ini demi masa depan generasi masa mendatang. Ya. Demi kehidupan ke depannya ya Pak ya. Dan tadi luar biasa kita mendengar begitu simultan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PLN tadi baru dari sektor hulu ya Pak, belum hilirnya dan pasti lebih banyak lagi. Cuma tadi satu poin yang utama yang bisa saya tangkap adalah tidak bisa dilakukan sendirian terkait dengan kerjasama. Ini tentu butuh dukungan yang luar biasa, tidak hanya dari pemerintah tapi juga pihak swasta. Nah berbicara terkait dengan kerjasama atau investasi, seperti apa Pak sejauh ini investasi yang dibutuhkan untuk transisi energi ini dan berapa nilai dan selain investasi apa lagi yang dibutuhkan Pak? Pertama adalah kita berbicara bahwa emisi karbon, 1 ton karbon emitted di Semarang, di Manado, di Tokyo, di Washington DC, di Kuala Lumpur, di Moskow, di Paris, itu sama. Jadi 1 ton emisi karbon, emisi di seluruh dunia itu sama dampaknya, kerusakan terhadap dunianya sama. Maka ini adalah suatu masalah global. This is a global problem. They call it global climate change. Maka effort untuk mengatasi ini harusnya menjadi global effort. Nah, kita pertama mengenai inovasi. Dulu kalau kita berbicara energi murah ya kotor, energi bersih ya mahal. Dan ke depan kita harus berinovasi. The price of renewable energy is going down day by day karena adanya suatu inovasi. Nah, ini perlu adanya suatu kolaborasi. Kita perlu adanya investasi, kita perlu adanya teknologi, kita perlu adanya suatu kolaborasi mengenai kebijakan, mengenai strategi. Kita berbicara kolaborasi dari regional, domestik, internasional, diplomasi semuanya. Ini tidak bisa dijalankan sendiri. Nah, untuk itu memang
kita harus berkolaborasi. PLN is not going to be able to do this alone. The only way to move forward for PLN to address this problem of climate change is through collaboration. Nah, untuk itu kita harus ada namanya penguatan sistem. Kita melakukan digitalisasi pembangkit, transmisi, distribusi, dispatch kami, sehingga sistem kami juga lebih robust. Nanti dulu fluktuasi hanya di demand, nanti ke depan fluktuasi juga di pasokan. Karena kita EBT berbasis pada surya, kadang-kadang terik, kadang-kadang mendung dan lain-lain. Nah, ini perlu ada penguatan dari sistem. Kami sudah melakukan itu. Kemudian dari sudut pandang investasi, saat ini pangsa pasar listrik di Indonesia sekitar 300 terawatt-hour. Nah, di tahun 2060 sekitar 1.800 terawatt-hour. Jadi ada sekitar 1.300-1.400 terawatt-hour additional production of energy. Ini artinya berapa? Ini sekitar 220 gigawatt, 230 gigawatt additional capacity, dan ini adalah suatu kapasitas pembangkit dan juga transmisi gardu induk, smart transmission, smart distribution, jadi dan semuanya itu dan membutuhkan investasi. Investasinya sekitar 500 sampai 600 billion US dollars. Jadi sekitar 7.000-8.000 triliun dari tahun ini sampai ke tahun 2060. Nah, untuk itulah kami menekankan the only way for us to move forward is through collaboration. Nah, untuk itu kita harus membangun suatu ekosistem sektor kelistrikan yang kondusif untuk berinvestasi. Kita harus membangun suatu ekosistem kelistrikan yang kondusif untuk berkolaborasi. Nah, itulah yang harus kita bangun ke depan. Nah, dalam hal ini juga ini ada International State-Owned Enterprise itu ini kita akan melakukan beberapa penandatanganan kerjasama. Itu kita berbicara future bagaimana ke depan teknologi apa yang bisa mengadres tantangan dari perubahan iklim ini. Kemudian kita juga misalnya ada hidrogen, ada amonia, green hydrogen. Kita berbicara juga pergeseran transportasi yang tadinya berbasis pada fossil fuel, yaitu minyak, sekarang nanti ke depannya akan berbasis pada renewable energy, yaitu listrik. Di mana ini shifting dari import based energy to become domestic based energy, expensive energy menjadi cheaper energy, dan juga yang lebih penting lagi adalah bisa mengurangi emisi juga. Tapi dalam proses ini juga kita sudah memfasilitasi misalnya adanya suatu charging station. Kita juga memfasilitasi bagaimana akuisisi pembelian dari mobil listrik ini bisa dipermudah dengan kita adakan bantuan dengan home charging yang berbasis pada proses digital. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pabrikan ini, dari Hyundai, dari Mercedes-Benz, dari Toyota, Mitsubishi, DFSK, dari Wuling dan semuanya, Nissan dan semuanya. Kemudian dengan kendaraan bermotor listrik itu dari Gesit, dari Fiat, dari Volta, kemudian Smooth dan lain-lain. Kami juga bekerja sama, kita membangun suatu ekosistem. Kita membangun misalnya baterai swap charging station, kita membangun ekosistem digitalnya, sehingga ini juga lebih mudah. Kami melakukan itu semuanya, termasuk juga bagaimana kita bekerja sama dengan perbankan, agar kepemilikan mobil listrik, motor listrik ini juga lebih mudah, biaya uang mukanya bisa lebih murah, atau bahkan bisa dihapuskan, kemudian bunganya, suku bunganya, sehingga ini barrier to entry untuk agar transisi ini bisa berjalan juga kami bisa hadapi semuanya. Termasuk di sini juga kita perlu membangun suatu kapasitas nasional, bahwa dalam proses transisi energi ini kita bukan lagi hanya berbasis pada produk-produk yang import, tetapi dalam proses itu ada capacity building, ada local content, dan dalam proses ini maka transisi energi ini kita bukan hanya berbicara environment, kita juga berbicara bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, kita juga berbicara bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Dalam hari ini juga ada poverty eradication, dan dalam proses inilah ada suatu kebangkitan bangsa, yaitu agar bangsa kita lebih mandiri. Begitu Mbak Iva.
Oke baik, tadi ada unsur SDGs dan juga ESG-nya juga ya Pak ya, dan tadi sudah begitu lengkap, begitu konkret langkah-langkah yang akan dilakukan juga oleh PLN ke depannya. Terakhir Pak Darmawan terkait dengan event ini, seperti apa closing statement dari Anda dan harapan dari SOI International Conference ini? Dalam SOI International Conference ini kita menunjukkan bahwa kita peduli pada masa depan. Bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Dan dalam proses itulah SOI berperan aktif. Kita bukan hanya membangun perancangan strategi yang sangat cerdas, tetapi lebih penting lagi bagaimana strategi itu bisa dijalankan secara operasional. Nah saat ini memang PLN, kita berbicara tugas PLN adalah menyediakan listrik gitu. Tetapi kita membangun suatu inovasi-inovasi berbasis pada teknologi, inovasi yang berbasis bagaimana transformasi di dalam PLN, ada digitalisasi, transformasi organisasi, kemudian juga pergeseran dari kultur korporasinya agar bagaimana PLN yang tadinya statik menjadi dinamis, yang tadinya backward looking menjadi forward looking, dan dalam hal ini ke depan tentu saja PLN akan berorientasi jauh ke depan, di mana tugas utama kita bukan lagi hanya menyediakan listrik, tetapi tugas utama kita adalah how we are able to take care the environment. Dan ini berbasis pada suatu perubahan misi yang membuat dalam proses ini PLN akan jauh lebih kokoh, jauh lebih berkembang dan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Ya, baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Darmawan telah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo. CNBC Indonesia Beyond Business.